Ya, jadi sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah mata pemrograman web, Bu Monica Cynthia Magister Komputer. Jadi, sekarang kita akan mempresentasikan web yang kami kembangkan, yaitu web e-desa Sembaturagung, sistem informasi layanan administrasi dan pengaduan warga berbasis web. Nah, sebelum itu kami dari kelompok 6, yang pertama ada saya Dimas Mardika Salim Pasad dengan NIM belakang 141, dan ada teman saya Nazwa Alia Rahmah Putri dengan NIM belakang 147, dan yang terakhir yaitu Najwa Fatima Azhara dengan NIM 158. Nah, yang pertama adalah latar belakang masalah. Jadi, latar belakangnya yaitu pelayanan administrasi desa masih manual, di mana ini berdampak pada antrian yang panjang, proses yang lama, status pengajuan tidak transparan, dan pengelolaan arsip yang kurang tertata, serta pengaduan warga tidak terdokumentasi dengan baik. Dan di zaman sekarang, sistem digital yang dibutuhkan yaitu yang cepat, rapi, dan juga transparan. Nah, yang selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan sistem. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana merancang sistem administrasi berbasis web. Yang kedua, bagaimana mengelola pengaduan warga secara digital. Yang ketiga, bagaimana membantu pengarsipan dan pelaporan desa. Pada penelitian ini bertujuan merancang sistem informasi berbasis web yang memudahkan warga dalam mengajukan surat dan menyampaikan pengaduan, sekaligus membantu perangkat desa dalam mengelola data, arsip, dan laporan layanan secara lebih terstruktur dan transparan. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke manfaat dari pengembangan website ini. Jadi, pengembangan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tiga pihak utama, yaitu bagi warga desa, perangkat, dan juga dunia akademik atau penelitian. Bagi warga, e-desa memudahkan pengajuan surat dan penyampaian pengaduan tanpa harus datang ke kantor desa secara langsung, serta memungkinkan pemantauan status layanan secara transparan dan online. Bagi perangkat desa, sistem ini mempercepat proses pelayanan dan pengelolaan pengaduan, sekaligus mengelola arsip digital yang rapi, terpusat, sehingga meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan. Dari sisi penelitian, e-desa ini menjadi contoh penerapan e-government di tingkat desa dan dapat digunakan sebagai referensi pengembangan sistem informasi desa lainnya. Next. Selanjutnya adalah dalam pengembangan website e-desa ini kami menggunakan beberapa kombinasi teknologi yang saling terintegrasi. Teknologi utama yang digunakan adalah HTML, CSS, dan JavaScript. HTML ini berfungsi sebagai struktur dasar halaman website, CSS untuk mengatur tampilan visual agar lebih rapi dan responsif, sedangkan JavaScript kami gunakan untuk meningkatkan interaksi pengguna. Di sisi server, sistem menggunakan PHP dan MySQL untuk mendukung pengolahan data dan penyimpanan secara terpusat. Kombinasi teknologi ini kami pilih karena fleksibel, mudah dikembangkan, serta mampu mendukung sistem informasi desa yang terintegrasi dan berkelanjutan. Next. Oke, metodologi pengembangan sistem yang kami gunakan adalah SDLC dengan metode waterfall. Metode ini bersifat linear dan berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi sistem. Kami memilih untuk menggunakan model waterfall ini karena kebutuhan sistem e-desa yang memang sudah terdefinisi sejak awal dan relatif stabil. Sehingga pendekatan dengan waterfall ini kami nilai efektif karena setiap tahapan dapat direncanakan dan dilaksanakan secara terstruktur. Selain itu, waterfall mendukung penyusunan dokumentasi formal yang sesuai dengan kebutuhan kami, yaitu penyusunan laporan akademik. Penelitian terdahulu menjadi dasar dalam perancangan website e-desa. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah kami kaji, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi desa berbasis web ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi. Namun, sebagian besar penelitian masih fokus pada satu layanan tertentu saja, serta masih terdapat keterbatasan dalam integrasi layanan dan transparansi status, yang mana hal ini menjadi dasar pengembangan sistem e-desa. Jadi, penelitian ini melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya dengan menambahkan fitur pelacakan status layanan, perhatian pada user experience, serta dokumentasi pengembangan yang sistematis. Kami juga melakukan analisis pengguna. Jadi analisis pengguna ini kami lakukan untuk mengidentifikasi peran dan kebutuhan pengguna sistem. Sistem e-desa memiliki dua kelompok pengguna utama, yaitu warga desa dan admin atau perangkat desa. Warga berperan sebagai pengguna layanan yang dapat mengajukan surat dan pengaduan serta dapat memantau status layanan secara online. Sementara itu, admin desa bertugas untuk mengelola data warga, memverifikasi pengajuan surat, menindaklanjuti pengaduan, serta mengelola arsip layanan secara terpusat.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan use case diagram dari sistem informasi e-desa Sembaturagung. Jadi pada use case diagram ini terdapat dua aktor utama, yaitu warga dan admin desa. Pada use case diagram ini, warga memiliki beberapa hak akses, antara lain melakukan registrasi dan login, mengajukan surat administrasi, mengisi form surat, mengirim pengaduan, serta melihat status pengajuan dan pengaduan. Sementara itu, admin desa berperan dalam mengelola data warga, memverifikasi pengajuan surat, mengelola pengaduan, serta memberikan tanggapan dan mengubah status pengaduan. Use case diagram ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem, serta membatasi hak akses sesuai dengan peran masing-masing. Berikutnya yaitu flowchart pengaduan yang menggambarkan alur warga dalam menyampaikan laporan atau keluhan. Proses dimulai dari warga melakukan registrasi dan login ke sistem. Setelah berhasil login, warga mengakses form pengaduan dan mengisi detail laporan sesuai dengan kondisi yang dialami. Kemudian sistem melakukan validasi data input. Jika data sudah sesuai, sistem akan menyimpan data pengaduan ke dalam basis data dan secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada admin desa. Admin desa menerima laporan, kemudian memberikan tanggapan melalui sistem, dan warga dapat melihat status serta hasil tanggapan pengaduan secara online. Kemudian flowchart pengajuan. Alur dimulai dari warga melakukan registrasi dan login, kemudian mengakses halaman pengajuan surat dan memilih jenis surat yang dibutuhkan. Warga mengisi form pengajuan sesuai dengan jenis surat yang dipilih. Sistem akan menyimpan data pengajuan dan mengirimkan notifikasi kepada admin desa. Admin kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kevalidan data. Jika data valid, pengajuan akan disetujui, dan jika tidak, pengajuan dapat ditolak dengan catatan tertentu. Warga dapat melihat status pengajuan surat secara langsung melalui sistem juga. Berikutnya yaitu arsitektur sistem e-desa. Terdiri dari 3 komponen utama, yaitu browser pengguna, web server, dan database server. Pengguna mengakses sistem melalui browser. Permintaan dari pengguna akan diproses oleh web server menggunakan PHP. Kemudian data akan disimpan dan diambil dari database MySQL. Hasil pemrosesan tersebut selanjutnya dikirim kembali ke browser dalam bentuk respon yang dapat dilihat oleh pengguna. Arsitektur ini memungkinkan sistem berjalan secara terintegrasi dan mendukung layanan berbasis web. Kemudian perancangan sistem. Pada tahap perancangan sistem, kami melakukan perancangan alur proses antar muka pengguna serta struktur basis data. Perancangan sistem bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mampu mendukung layanan administrasi serta pengaduan warga desa secara efektif. Perancangan ini menjadi dasar sebelum sistem diimplementasikan ke dalam bentuk aplikasi. Kemudian tahap implementasi sistem e-desa. Tahap implementasi merupakan realisasi dari perancangan sistem e-desa Sembaturagung berbasis web. Sistem ini mengintegrasikan front-end sebagai antarmuka pengguna, back-end sebagai pengolah logika aplikasi, serta database sebagai penyimpan data. Fitur utama yang kami implementasikan meliputi e-administrasi, e-lapor, dan dashboard admin. Pada bagian akhir presentasi nanti, kami akan menampilkan demo sistem untuk memperlihatkan secara langsung cara kerja dari setiap fitur yang telah kami implementasikan. Nah, jadi yang terakhir yaitu bagian kesimpulan. Sistem e-desa berhasil dikembangkan sebagai solusi digital untuk meningkatkan pelayanan administrasi dan pengaduan warga di desa Sembaturagung. Sistem ini mampu menggantikan proses manual menjadi berbasis web yang lebih efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Saran pengembangan untuk kedepannya yakni bisa dilakukan untuk penambahan notifikasi berbasis email atau WhatsApp, peningkatan keamanan sistem, serta integrasi dengan sistem pemerintahan lainnya. Saran ini bertujuan agar sistem e-desa dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas. Jadi sekian dari presentasi kami. Setelah ini kita akan lanjut ke bagian demonstrasi untuk website Desa Sembaturagung. Nah, jadi yang pertama kita fitur login. Jadi di website kami ada 2 fitur yang tentunya yaitu login dan juga daftar. Jadi warga bisa mendaftarkan akunnya terlebih dahulu di sini. Misal kita akan membuat user baru. Nama saya sendiri, Dimas. Ini nama lengkapnya, dan selain ini ada username yang akan dibuat login di menu login tadi. Yang agar gampang kita buat sama saja. Jadi setelah akun berhasil dibuat,
saya sebagai pengguna akan masuk ke fitur login. Jadi kita ketik username-nya tadi dan masuk. Nah, setelah masuk di sini di menu homepage itu ada berbagai macam informasi tentang desa, mulai dari banner-banner, setelah itu sambutan kepala desa, setelah itu visi misi dari desa Sembaturagung, sejarahnya, struktur pemerintahannya, jumlah total penduduknya, dan juga di sini ada 2 fitur penting di website ini. Yang pertama ada fitur pengajuan surat dan pengajuan laporan. Nah, selain itu di website kami juga ada menu admin. Jadi pertama kita log out dulu. Nah, setelah itu kami sudah mengatur admin bernama Wanodaya Ayu. Nah, di sini ada 3 fitur utama di admin, yaitu halaman utama, administrasi, dan juga lapor. Nah, di sini ada beberapa pengaturan, mulai dari pengaturan sambutan visi dan misi, pengaturan sejarah desa, pengaturan slide bergambar yang ada di banner, terus ada pengaturan perangkat desa, pengaturan statistik penduduk, dan juga pengaturan putar. Nah, di sini si admin bisa mengubah tampilan dari homepage yang bisa dilihat oleh user. Nah, yang selanjutnya yaitu ada fitur e-administrasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan fitur e-administrasi untuk mengajukan surat. Pada halaman ini, warga dapat memilih jenis surat administrasi yang ingin diajukan. Di sini ada surat keterangan tidak mampu, ada surat keterangan domisili, dan surat pengantar KTP atau KK. Misalnya di surat domisili ini, persyaratannya itu fotokopi KTP, KK, surat pengantar RT RW, dan bukti kepemilikan. Misalkan nah, setelah diisi dengan lengkap, warga dapat mengirimkan pengajuan dengan menekan tombol ajukan. Setelah pengajuan berhasil, warga dapat melihat status pengajuan surat melalui sistem ini, sehingga proses pelayanan dapat dipantau secara transparan. Kemudian dari sisi admin, nah di sini nanti admin bisa memverifikasi surat. Jadi sudah masuk daftar pengajuan surat yang masuk tadi. Nanti admin akan melihat detailnya, kemudian kalau mau update, nanti otomatis akan transaksi yang di warga itu sudah diverifikasi. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke fitur yang kedua. Di sini saya akan mendemonstrasikan jika kita sebagai pengguna. Itu yang pertama adalah login. Di halaman utama kita akan menemui 2 fitur utama yang tersedia, yaitu ada surat atau e-administrasi dan juga lapor. Di sini saya akan mendemonstrasikan untuk fitur e-lapor. Jadi kita pencet e-lapor ini. Kemudian di sini sistem langsung akan mengarahkan pengguna ke dalam form pengaduan. Jadi di sini adalah form pengaduan yang berisi hal-hal yang dapat diisikan oleh pengguna untuk dia menyampaikan laporannya. Nah, di sini juga sudah tertera beberapa tahapan yang dilakukan oleh pengguna ketika dia mengajukan pengaduan atau pelaporan. Jadi, ada tahapan yang pertama adalah menulis laporan, yaitu tahapan yang sekarang dilakukan oleh pengguna.
Kemudian setelah laporan dikirimkan, kemudian masuk ke proses verifikasi, di mana ini dalam 3 hari laporan pengguna akan diverifikasi dan diteruskan kepada pihak desa. Kemudian proses tindak lanjut yaitu dalam 5 hari laporan akan ditindaklanjuti dan akan dibalas. Kemudian beri tanggapan, ini pengguna atau warga desa dapat menanggapi kembali balasan dari pemerintah desa. Dan yang terakhir adalah tahapan selesai, yaitu ketika laporan yang dikirimkan oleh warga sudah ditindaklanjuti hingga selesai. Kemudian pada form pengaduan di sini terdapat 3 klasifikasi laporan, yaitu pengaduan, aspirasi maupun permintaan informasi. Jadi dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan warga. Kemudian ini bisa dituliskan judul laporan, bisa diisikan judul laporannya, isi laporannya seperti apa, tanggal jadiannya itu kapan, kemudian lokasi kejadian, dan selanjutnya adalah kategori laporan dan disesuaikan dengan laporan yang telah diberikan. Misalkan ada fasilitas umum karena tadi laporannya terkait dengan jalan. Kemudian yang selanjutnya ini ada lampiran, ini adalah lampiran sebagai bukti pendukung. Kemudian setelah semuanya sudah terisi, lanjut ke warga dapat mensubmit formulir ini dengan cara mengetik memencet lapor. Dari formulir pengaduan tadi, kemudian ketika laporannya berhasil, warga akan diarahkan ke halaman laporan saya, di mana laporan saya ini, dalam halaman ini termuat seluruh laporan yang sudah diadukan oleh warga. Ada tab semua, yang mana ini adalah semua laporan yang sudah diadukan. Kemudian proses ini berarti laporan mana saja yang sudah atau sedang diproses oleh pemerintah desa, kemudian selesai adalah laporan yang sudah diselesaikan oleh pemerintah desa. Di mana di bagian setiap laporan ini terdapat review laporan yang sudah dilaporkan beserta status laporan tersebut. Berhubung laporan ini belum diverifikasi oleh pemerintah desa, maka ini statusnya belum diverifikasi. Kemudian di sini ada lihat detail, hapus laporan, dan dapat dilakukan secara anonim dirahasiakan. Saya ingin membaca lihat detail ketika warga ingin melihat itu laporan apa yang sedang saya ajukan. Ternyata ini laporan detailnya adalah laporan terkait fasilitas di Desa Semetur Agung. Kemudian di kolom ini nanti dapat diberikan informasi sampai tahap mana laporan ini sedang berjalan. Kemudian kita akan masuk ke tampilan untuk admin. Oke, kita sudah masuk ke tampilan admin. Di sini ada 3 halaman atau 3 fitur utama. Ada halaman utama, administrasi, dan e-lapor. Kita akan masuk ke e-lapor. Jadi di sini tertampil laporan masuk yang sudah diajukan oleh warga. Jadi admin atau perangkat desa dapat mengelola dan memverifikasi atau memproses laporan-laporan tersebut yang sudah diajukan oleh warga. Ada user ID-nya, klasifikasi, judul, isi, dan sebagainya terkait laporan tersebut. Kemudian terdapat status yang dapat kita adjust sebagai adminnya. Baik, itulah demonstrasi mengenai fitur e-lapor dari iDesa. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi itu tadi adalah demo yang telah kami sampaikan tentang web kami, yaitu web Desa Semetur Agung. Jadi ini adalah akhir dari video kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami kelompok 6 dari kelas 2024E izin pamit. Terima kasih.